sahabat, anggrek dendrobium bertipe simpodial. Artinya memiliki pola pertumbuhan ujung batang yang terbatas. Jadi ada istilah sudah tutup daun untuk anggrek dendrobium. Kalau sudah begitu, pertumbuhan batang anggrek akan berhenti dan kita tinggal menunggu anggreknya berbunga. Lalu pertumbuhan akan dilanjutkan oleh anakan baru yang tumbuh di sampingnya. Jadi tunas anakan barunya akan keluar dari batang bawah yang disebut rizoma. Indonesia banyak memiliki anggrek, baik anggrek spesies maupun anggrek hibrida hasil silangan anak negeri. Seperti anggrek ini, anggrek dendrobium Indonesia Raya merupakan anggrek dendrobium hibrida hasil silangan dari Bapak Wirakusuma Silamurti almarhum karena kecintaannya kepada negeri tercinta Indonesia. Hasil silangannya dari anggrek dendrobium kimbora yang disilangkan dengan anggrek dendrobium Willian diberi nama dengan anggrek dendrobium Indonesia Raya. Jadi sama nama anggrek dendrobiumnya dengan judul lagu kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dendrobium ini sudah diregistrasi di RHS pada tanggal 12 Januari 2007 oleh E. Triyono. Anggrek dendrobium Indonesia Raya pada umumnya mempunyai warna bunga ungu kebiruan yang banyak dijual di pasaran dengan variasi warna bunga merah dan biru. Anggrek dendrobium Indonesia Raya biasa disingkat Ina Raya. Sebenarnya ada beberapa variasi dari anggrek dendrobium Indonesia Raya. Di antaranya adalah Dendrobium Indonesia Raya varian atau par edina, Dendrobium Indonesia Raya nomor tagar 3, Dendrobium Indonesia Raya par ina, dan Dendrobium Indonesia Raya par ayah. Walaupun banyak variannya dari anggrek Dendrobium Indonesia Raya ini, tapi kebanyakan di pasaran kita hanya mengenal anggrek Dendrobium Indonesia Raya dengan ID-nya anggrek Dendrobium Indonesia Raya par blue dan anggrek dendrobium Indonesia Raya varian red. Sahabat sudah mempunyai varian anggrek dendrobium Indonesia Raya yang mana? Tulis di kolom komentar ya, karena anggrek ini sangat layak untuk dikoleksi. Anggrek dendrobium Indonesia Raya warna bunganya sangat indah dengan gradasi dua warna yang sangat memikat. Seperti terlihat di kamera, yang ini di pasaran anggrek dendrobium Indonesia Raya varian blue. Dendrobium ini sangat cantik sekali dengan bibirnya yang lebar. Anggrek dendrobium Indonesia Raya saya ini ada dua varian, varian red dan varian blue. Dendrobium Indonesia Raya sangat pantas untuk dikoleksi karena tanaman anggrek ini sangat kuat dan dapat hidup di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Jadi Dendrobium Indonesia Raya dapat tumbuh dan berkembang dengan sinar matahari sedang sampai sinar matahari yang tinggi. Dendrobium Indonesia Raya, induk benihnya Dendrobium kimbora, induk serbuk sari Dendrobium Willian. Tapi sifat yang sangat dominan dari garis keturunan neneknya, yaitu dari bentuk Dendrobium nindi tipe spatulata. Ciri dari kelompok anggrek Dendrobium tipe spatulata seperti terlihat di kamera, mahkota dan kelopak bunganya melintir dan bergelombang.
Jadi bagian mahkota dan kelopak bunganya hampir menyerupai spatula atau sendok. Anggrek spatulata ini sering juga disebut dengan sebutan antelope atau anggrek kelinci, karena bunganya kalau dilihat dari depan menyerupai antelope atau kelinci. Dendrobium Indonesia Raya, bunganya bisa bertahan mekar sekitar 2 bulan dari mulai bunga pertama mekar. Dan anggrek saya ini bunganya bertahan mekar sekitar 1,5 bulan lebih. Tipsnya, setelah bunga full mekar semua, anggrek ini saya pindahkan ke tempat yang ternaungi, tidak terkena air hujan dan sinar matahari secara langsung. Walaupun anggrek Dendrobium ini bisa bertahan dengan suhu cuaca yang cukup panas hingga 33 derajat Celcius. Jadi begitu tipsnya untuk anggrek jenis apapun agar bunganya bertahan mekar lebih lama. Setelah bunga layu, segera potong tangkai bunga Dendrobium agar tanaman anggrek kembali sehat. Setelah sebelumnya semua nutrisi yang didapat digunakan fokus untuk pembungaan, setelah selesai berbunga, tanaman anggreknya kita rawat kembali. Kalau saya dengan nutrisi yang unsur NPK-nya seimbang, jadi jangan diberikan nutrisi atau pupuk pembungaan lagi, karena untuk mengistirahatkan tanaman pasca berbunga, dia akan memperbaiki keadaannya, baik batang, daun, ataupun menumbuhkan anakan baru. Jadi tanaman anggrek membutuhkan nutrisi yang tepat. Kunci dalam merawat anggrek adalah memahami karakteristik dari tanaman anggrek itu sendiri. Untuk kelompok Dendrobium membutuhkan intensitas penyinaran cahaya matahari antara 50-60%. Kelembaban lingkungan pada umumnya yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek sekitar 60-85%. Untuk pemupukan sebaiknya dilakukan melalui daun, terutama di bagian permukaan bawah daun. Sebaiknya dilakukan ketika tidak ada sinar matahari, karena pada saat itu stomata daun sedang membuka, jadi pemberian pupuk lebih efektif. Untuk penyiraman, sesuaikan dengan keadaan media tanam dan cuaca. Untuk pengendalian hama dan penyakit, lakukan pencegahan terhadap pertumbuhan jamur dan bakteri, juga serangga, dengan cara lakukan penyemprotan, baik dengan bahan kimia ataupun organik. Bisa beli yang siap pakai, bisa buatan sendiri. Dalam merawat anggrek, selain harus memperhatikan pengendalian hama, penyakit, dan serangga, tanaman anggrek juga menghendaki lingkungan yang bersih dan sirkulasi udara yang bebas. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan juga perlu dijaga. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.